Selamat datang di jurnal pribadi saya. Saya mau mulai dengan cerita ya. Dari kecil, Raka sudah terbiasa hidup bareng sosok ayah yang tegas, pendiam, dan kelihatan selalu sibuk. Ayahnya kerja dari pagi, pulang malam. Kalau lagi bareng juga di rumah, biasanya cuma duduk nonton TV atau main handphone gitu. Obrolan paling panjang cuma seputar PR, nilai ujian, atau disuruh beli gas ke warung. Raka nggak pernah ngerasa benci sama ayahnya, cuma ya gitu, jauh gitu. Gak ngerti juga kenapa, tapi tiap kali Raka pengen cerita sesuatu, entah soal teman, sekolah, atau hal-hal receh yang bikin dia seneng, selalu kepentok tembok gitu. Rasanya kayak ngomong ke orang yang dengerin, tapi nggak benar-benar hadir. Nah pas waktu SMA, mulai sering bentrok tuh mereka. Ayah pengen Raka disiplin, rajin, lurus jalannya, tapi Raka lagi suka-sukanya eksplor banyak hal. Kayak nongkrong, main musik, ikut kegiatan ini itu. Ayah ngerasa Raka udah mulai liar, sementara Raka ngerasa ayahnya yang gak ngerti. Dan itu terus kejadian berulang, bentrok kecil terus menerus, omelan yang gak berubah-berubah, diulang-ulang terus, jadi sampai bosan gitu. Raka tumbuh dengan pikiran bahwa ayahnya gak pernah bangga sama dia. Sampai akhirnya kuliah, Raka mutusin buat ambil jurusan yang dia suka, bukan jurusan yang ayahnya harapkan. Gak ada drama besar sih, tapi sikap ayahnya makin dingin gara-gara itu. Ya biasa aja kayak biasanya gitu. Tapi itu lebih nyakitin dibandingin marah-marah ya. Waktu berjalan, Raka lulus dan mulai kerja. Hidup mulai sibuk sendiri, Raka udah jalan pulang. Hubungan mereka gak membaik, tapi juga gak memburuk. Tetap dingin seperti biasanya, ya tetap canggung lah gitu. Tiap kali Raka pulang, suasananya selalu sama. Duduk bareng tapi nggak banyak ngomong. Kadang cuma suara TV yang jadi background gitu. Kadang cuma bunyi sendok makan gitu. Mereka nggak saling ngobrol. Tapi sewaktu-waktu semuanya berubah sedikit. Waktu ibunya sakit dan harus dirawat beberapa hari. Raka pulang agak lama dan selama itu cuma dia dan ayahnya di rumah. Sunyi tapi beda. Gak sepanas dulu, gak setegang dulu, rasanya udah gak ada energi buat ribut. Nah di momen-momen sepi itu, Raka pelan-pelan mulai lihat ayahnya dari sisi lain. Ayah yang sudah mulai tua dan Raka yang makin tumbuh dewasa dan udah punya pemikiran yang lebih bijak. Raka mulai sadar kalau ayahnya bukan gak sayang, tapi memang tipe ayah yang pendiam dan ya ayah yang nggak tahu caranya nunjukin bagaimana ngobrol sama anaknya. Dan mungkin dulu juga Raka juga sama ya, nunggu dimengerti tanpa berusaha ngerti balik. Setelah itu hubungan mereka nggak tiba-tiba jadi hangat dan akrab kayak di film. Tapi sejak momen itu Raka jadi lebih bisa nerima ayahnya. Dengan segala keheningannya, kekakuannya, cara mencintainya yang kaku tapi tulus. Kadang mereka duduk bareng sambil nonton berita dan meskipun gak banyak ngomong, rasanya cukup damai, rasanya cukup gitu. Karena ternyata gak semua kasih sayang itu harus dijelaskan, harus diekspresikan. Kadang cukup dimengerti pelan-pelan kayak kasih sayang ayahnya Raka sama anaknya. Apa poin dari cerita ini? Saya tahu ada banyak kisah yang sama di luar sana antara ayah dan anak laki-lakinya. Tapi sebenarnya bukan karena ayah yang gak sayang, mungkin justru karena sayang tapi gak tahu cara nunjukinnya. Dia nunjukin lewat cara yang lain seperti kerja keras, lewat larangan, lewat teguran. Ya meskipun buat anaknya ngerasa kayak gak didukung gitu. Dan anak laki-laki kadang juga terlalu gengsi buat bilang aku pengen didengar, aku pengen dimengerti. Akhirnya dua-duanya diam, ya saling menyimpan rasa kecewa. Cuman tenang, hubungan kayak gini tuh masih bisa banget diperbaiki. Bisa mulai dari obrolan kecil, bisa mulai dari ngertiin posisi masing-masing. Karena waktu salah satu mulai ngerendahin ego aja, biasanya yang lain bakal ikut lumer. Gak harus langsung akrab kayak sahabat, tapi pelan-pelan kalau mau dua-duanya buka hati, hubungan ayah dan anak laki-laki bisa jadi kuat banget.
bahkan bisa jadi support system yang keren banget dalam hidup. So, buat yang di luaran sana yang punya hubungan dingin dengan ayahnya, terutama ayah dan anak laki-laki biasanya, semoga bisa menemukan jalan untuk saling merendahkan ego masing-masing supaya bisa lebih cair, supaya bisa lebih kompak. Terima kasih sudah nonton sampai sini. See you on next video.